Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nur Salim dari Teknik Mesin Untirta 2019. Saya mengambil mata kuliah Fisika Dasar 2 kelas B dengan dosen pengampu Pak Agus Sutrisno. Jadi di sini saya ingin menjelaskan jawaban ujian akhir semester saya dari soal-soal yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Agus Sutrisno. Ini adalah soalnya. Jadi petunjuk pertama di sini adalah ada P, Q, dan R. P, Q, dan R ini menggunakan nomor induk mahasiswa saya atau NPM saya, yaitu 052, di mana angka 0 diganti 1. Jadi P adalah 1, Q adalah 5, dan R adalah 2. Dan di sini data-data yang dimiliki adalah panjang kawat lurus adalah 2 meter, konstanta atau lilitannya sebanyak 5, luasnya adalah 1 meter kuadrat, frekuensinya 0,25 Hz. Dari frekuensi kita bisa mendapatkan omega, yaitu 2πf, dan hasilnya adalah 0,5 pi. Yang terakhir adalah arus listriknya, yaitu pi cos omega t. Omeganya ini, omeganya ini kita konversikan ke sini, maka nanti didapat pi cos 0,5 pi t. Langsung saja ke soalnya, yaitu yang bagian A. Tentukan kuat medan magnet atau B pada jarak 1 meter dari kawat lurus berarus saat 2 detik. Ini jawaban saya. Jadi diasumsikan jika kawatnya memiliki panjang yang tak hingga, maka untuk menentukan medan magnetnya dengan rumus berikut. B vektor sama dengan mu0 kali I per 2pi kali A. Mu0 ini tetapan, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7. Terus I ini dari yang ini tadi ya, pi cos 0,5 pi t. Lanjut lagi ke sini, pi cos 0,5 pi t per 2pi kali A. A nya itu ininya dari soalnya, jarak 1 meter dari kawat lurus berarus. Dan ini kan di sini di arusnya ada cos 0,5 pi t. Nah, t nya ini didapatkan dari sini saat 2 detik. Nah, itu. Jadi dari sini 4pi dan 2pi habis, sisa 2. Terus pi yang di sini dipindahkan ke depan jadi 2pi cos sudutnya ini 0,5 pi kali t kali 10 pangkat negatif 7. Dari sini bisa kita dapatkan cos 0,5 pi t cos 0,5 pi kali 2 sama dengan cos pi atau cos 180, yaitu negatif 1. Jadi negatif 1 dikalikan dengan 2pi kali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah negatif 2pi kali 10 pangkat min 7. Lanjut ke soal nomor 2. Maksud saya nomor 1 bagian B, yaitu menentukan kuat medan magnet di pusat jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid saat 2 detik. Sini yang B. Pada solenoid, besar medan magnetnya dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu mu0I kali N per L. Tetapan dikali arus dikali jumlah lilitan per panjang solenoid. Tetapannya tadi sudah dibahas, 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini mutlak tetapan ini. Terus I-nya sama seperti yang ini ya, pi cos 0,5 pi t. Ini I-nya, dan N-nya adalah jumlah lilitan atau konstantanya, yaitu 5. Dan dibagi dengan L atau panjang solenoid, yaitu, ya mohon maaf, sudah ada di sini, panjangnya adalah 2 meter. Lanjut.
ini ya, di sini 4pi saya kalikan dengan pi dan 5, maka akan didapatkan 20 pi kuadrat. Cos 0,5t, karena berhubung di sini juga waktunya sama, yaitu 2 detik ya. Jadi cos 0,5 pi t kita rubah menjadi cos 0,5 pi kali 2 atau cos pi, cos 180 sama dengan negatif 1. Ini negatif 1, dan yang terakhir 10 pangkat min 7-nya di belakang per 2. 20 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 dikali negatif 1 kali 10 pangkat min 7, hasilnya negatif 10 pi kuadrat kali 10 pangkat min 7, satuannya Tesla. Begitupun yang di 1A tadi ya, satuannya Tesla, mohon maaf tadi kelewat untuk disebutkan. Lanjut ke bagian C, yaitu besar induktansi jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid. Jadi di sini untuk menentukan besar induktansi pada solenoid, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu besar induktansi sama dengan tetapan μ0 kali n kuadrat kali A per L. μ0 ini ya tetapan, n-nya ini tadi ya konstanta, jumlah lilitan situ. A-nya ini luasnya, nah itu luas 1. A ini luasnya per L. L itu dari panjangnya ini ya. Ya mohon maaf tadi salah lambang, harusnya yang di sini juga L kecil ya. Karena di induktansi juga lambangnya L besar, jadi harusnya di sini L kecil. Lanjut. 4pi saya bagi dengan 2 jadi 2pi 5 kuadrat 25 dan 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah 50 pi kali 10 pangkat min 7. Satuannya Tesla. Lanjut ke nomor 1 bagian D, yaitu energi induktansi solenoid tersebut saat 2 detik. Jadi untuk mencari energi induktansi pada solenoid, rumusnya adalah sebagai berikut. Energi induktansi sama dengan setengah dari besar induktansi dikali arus dan yang dikuadratkan. Di sini besar induktansinya tadi sudah ditemukan di sini, yaitu 50 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya ya seperti yang di sini, pi cos setengah pi t. Pi cos setengah pi t, karena ini dikuadratkan jadi kita kasih kuadrat, sama dengan 50 pi dibagi 2 yaitu 25 pi, terus 10 pangkat negatif 7 pi cos 0,5 pi kali 2 dikuadratkan. 0,5 pi kali 2 hasilnya pi, yaitu 180, cos 180 negatif 1 dikali pi hasilnya negatif pi, menghasilkan negatif pi kuadrat. Jadi di sini hasilnya adalah 25 pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali negatif pi kuadrat, satuannya energi itu joule. Lanjut ke nomor 1 bagian E. Besar gaya gerak listrik maksimum GGL maksimum yang berubah hanya terhadap sudut. Jadi untuk menentukan GGL maksimum yang hanya berubah terhadap sudut, rumusnya di sini adalah GGL sama dengan NBA kali omega. Harusnya NBA kali omega sin theta, tapi karena maksimum sin tetanya akan bernilai 1. Makanya di sini tidak saya cantumkan. Jadi N itu konstanta jumlah lilitan, B itu medan magnet. Ini saya pakai dari yang nomor 1B, ini 10 pi kuadrat kali 10 pangkat min 7 Tesla. A itu luasnya ya 1 meter kuadrat, dan omeganya di sini 0,5 pi. Jadi NBA omega sama dengan 5 kali negatif 10 pi kuadrat kali 10 pangkat negatif 7 dikali A nya luasnya 1 dan omeganya 0,5 pi.
sama dengan 5 dikali negatif 10 pi kuadrat, hasilnya 5 dikali negatif pi kuadrat, hasilnya negatif 5 pi kuadrat dikali 0,5 pi kuadrat, negatif 2,5 pi pangkat 3. Dan di sini saya menyatukan 10 dengan 10 pangkat min 7 menjadi 10 pangkat negatif 6, satuannya GGL itu volt. Lanjut ke nomor F, yaitu GGL maksimum yang berubah hanya terhadap arus. Untuk mencari tahunya, rumus yang digunakan adalah negatif induktansi dikali DI arus per DT waktu dikali L. Induktansinya itu dari sini ya. Dari sini saya ambil, saya masukkan ke sini. Ini induktansinya, terus DI per DT. Arus di sini diturunkan terhadap waktu. Ini nanti akan menghasilkan pi negatif sin 0,5 pi kali T. Jika diturunkan terhadap waktu ya hasilnya. Jadi saya tulis saja pi negatif sin 0,5 pi T. Nah, ini hasilnya, hasil penurunan arus listrik ini terhadap T, terhadap waktu. Namun karena di sini yang diminta adalah maksimum. Seperti yang sudah saya bilang, kalau maksimum itu nanti sinnya akan bernilai 1. Makanya di sini yang saya tulis hanya ininya, negatif pi kuadrat per 2 dikali L. L-nya itu panjangnya ini, maaf, 2 meter. Nanti ini dikalkulasikan, negatif ketemu negatif jadi positif 2, 1 per 2 dikali 2 jadi 1, jadi hasilnya positif 50 pi pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 7 volt. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan klasifikasi material magnetik beserta kurvanya. Jadi di sini saya sudah menyimpulkan beberapa klasifikasi material magnetik. Yang pertama adalah material diamagnetik. Material diamagnetik ini nilai suseptibilitasnya atau kemampuannya untuk dipengaruhi medan magnet ini kecil dan bernilai negatif. Bisa dilihat di sini atomnya tidak memiliki momen-momen magnetik. Pengertian material diamagnetik sendiri adalah yaitu material magnetik yang tidak memiliki dipol magnet permanen. Saat diberi medan magnet, momen-momen dipolnya akan menuju ke arah yang berlawanan. Sifat seperti ini akan segera hilang sesaat setelah material ini tidak dipengaruhi oleh medan magnet luar. Jadi di sini saat diberi medan magnet, momen-momen dipolnya akan menuju ke arah yang berlawanan. Jadi material diamagnetik ini akan cenderung menolak saat diberikan medan magnet. Lanjut material kedua, yaitu material paramagnetik. Material paramagnetik ini suseptibilitasnya atau kemampuannya untuk dipengaruhi magnet ini kecil namun bernilai positif. Atomnya memiliki momen-momen magnetik yang arahnya berlawanan. Bisa dilihat seperti di sini. Ini arahnya acak. Pengertiannya adalah yaitu material magnetik yang memiliki dipol magnetik permanen, namun arahnya dalam bahan bersifat acak seperti ini ya, berantakan, tidak beraturan. Jika diberikan medan magnet luar, hanya sebagian dari dipol magnetiknya yang akan terorientasi. Jadi medan magnet ini nggak semuanya bisa diarahkan ke arah tertentu, hanya sebagian saja, sementara yang lainnya cenderung semacam kaku gitu, tidak mau bergerak, arahnya tidak bisa dirubah. Dipol magnetiknya menjadi searah namun tidak teratur. Nah ini ya seperti ini ya. Lanjut ke material ferromagnetik.
suseptibilitas atau kemampuan dipengaruhi magnet dari material ferromagnetik ini besar, bernilai positif, dan sangat dipengaruhi medan magnetnya. Atomnya memiliki momen-momen magnetik yang searah secara paralel. Pengertiannya sendiri adalah yaitu material yang dipol-dipol magnetiknya sudah searah secara sempurna sehingga memiliki sifat kemagnetan yang kuat dan permanen meskipun tidak diberi medan luar. Jadi dari awal memang material ferromagnetik ini dipol-dipol magnetiknya cenderung sudah mengarah ke arah yang sama. Jadi udah memiliki sifat magnetik sendiri. Selanjutnya adalah material antiferromagnetik. Suseptibilitasnya kecil dan bernilai positif. Atomnya memiliki campuran antara paralel dan antiparalel. Momen-momen magnetik pada momen-momen magnetiknya. Ya di sini ya. Jadi saling bertolak belakang gitu. Yaitu material yang memiliki dipol-dipol magnetik dengan arah yang saling berlawanan sehingga besar magnetisasinya bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena jumlah misalnya yang ke atas itu jumlah yang mengarah ke utara dan ke selatan itu cenderung sama. Jadi momen-momen magnetik dari material antiferromagnetik itu saling menghabiskan, saling berlawanan, jadinya saling menghabiskan gitu ya. Selanjutnya material magnetik yang kelima yaitu material ferrimagnetik. Ferrimagnetik ini material yang suseptibilitasnya besar, bernilai positif. Jadi kurang lebih sama kayak ferromagnetik ya. Tapi atom-atom paralelnya bisa dilihat di sini nggak seteratur kayak di ferromagnetik. Kalau ferromagnetik kan semuanya teratur gitu ya, panjangnya sama. Kalau di sini sebenarnya panjangnya juga sama, cuma nggak semuanya mengarah ke arah yang sama, tapi lebih banyak yang teraturnya daripada yang tidak teraturnya. Pengertiannya sendiri adalah yaitu materi yang memiliki dipol-dipol dengan arah yang saling berlawanan, namun arahnya berbeda sehingga memiliki magnetisasi spontan. Jadi di nomor 2 ini minta dijelaskan klasifikasi magnetik beserta kurvanya. Di sini saya sudah mencantumkan kurva histeresis ferromagnetik. Kurva histeresis ferromagnetik menjelaskan bahwa suatu benda ferromagnetik bahwa jika suatu benda ferromagnetik diberi medan magnetik dengan besar tertentu, maka benda tersebut akan mencapai titik saturasinya, di mana pada kondisi ini nilai magnetiknya cenderung tetap. Jadi ini ya, ini titik awal sebelum diberi medan magnet. Saat diberi medan magnet, nilai magnetiknya akan langsung meningkat secara drastis. Namun pada suatu titik tertentu, yang dinamakan titik saturasi, ini kekuatan atau nilai magnetiknya akan melandai gini ya. Situ akan melandai sampai walaupun besar medan magnetiknya ditambah, tetap nilai magnetik dari ferromagnetik akan tetap. Dan sifat magnetik ini akan tetap ada bahkan ketika medan magnet tersebut dihilangkan. Ya, sifat kemagnetannya tidak langsung sepenuhnya hilang, melainkan masih bersisa. Jadi saat medan magnetnya ini dihilangkan, nilai magnetiknya akan menurun tapi tidak langsung hilang, yaitu cenderung berhenti di sekitar titik ini, titik magnetisasi yang tersisa saat medan H dihilangkan akan semacam bertahan di sini. Dan untuk bisa membuat ferromagnetik kembali seperti semula, maka diperlukan gaya luar lain dengan arah yang berlawanan. Dengan memberi material ferromagnetik ini gaya lain yang arahnya berlawanan, medan magnet lain gitu ya, sifat nilai magnetiknya akan langsung menurun ke titik awal lagi. Dan di sini ada gaya koheresif, yaitu
Hc gaya kohesif, yaitu medan yang diperlukan untuk membawa nilai magnetisasi kembali menjadi nol. Setelah dipengaruhi oleh gaya koersif ini, nilai magnetik dari material ferromagnetik akan menjadi nol. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan dari apa yang sudah saya jawab pada soal UAS Fisika Dasar 2 kali ini. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.